Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para jemaah sajadah subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim, Bapak Ustadz Haji Agus Salim SH Ketua MUI yang saya hormati Ketua Sajadah Subuh Ustadz Miftahus Surur, Pengelola Sajadah Subuh Ustadz Bajuris Salam, Ketua DKM Masjid Al-Fitrah Bapak Haji Widodo, para ustadz yang lain yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya mengikuti pembicara terdahulu menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini Allah berikan anugerah kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat diberikan kesempatan untuk senantiasa menambah amal baik kita, menambah perbendaharaan bekal kita, bekal panjang nanti di yaumil qiyamah. Karena kita ketahui, kita yakini bahwa perjalanan panjang itu tak terbatas, sedangkan kesempatan kita mengumpulkan bekal sangat terbatas. Hari ini, pagi hari ini kita telah mendapatkan siraman ruhani, mendapatkan ilmu untuk kita dapat laksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan, kita dapat praktekkan, kita dapat laksanakan sehingga membuahkan manfaat maslahat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa meniti jalan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sajadah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau dihitung menurut hitung-hitungan, ya ayyuhalladzina amanu ini ada 89 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu di antara panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, dalam surah Shaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim.
Ayat ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kesempatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan kepada kalian yang akan membebaskan kalian dari azab yang pedih, yakni kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, dan itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan di dalam surga ada tempat yang lebih baik, yaitu surga Jannatu Adn. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita, memberikan trigger kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan, yaitu jihad fi sabilillah dengan landasan iman. Antara iman dan jihad fi sabilillah adalah dua hal yang harus dilaksanakan apabila kita ingin mendapatkan surganya Allah, terbebas dari azab yang pedih. Para ulama memberikan klasifikasi jihad. Di antaranya adalah yang pertama, yang paling tinggi adalah jihad qital. Jihad pertempuran melawan musuh, melawan orang kafir, melawan orang-orang fasik, melawan orang-orang zalim yang mengusir kaum pribumi atau mengusir penduduk dari negerinya atau menjajah sebuah negara. Ini hukumnya wajib. Oleh karenanya dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad, sehingga kaum muslimin di kota Surabaya khususnya dengan resolusi jihad akhirnya mampu bisa mengusir kaum penjajah sekutu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, setelah jihad qital, kita ada jihad politik. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena politik adalah bagian daripada strategi, bagian daripada syiasah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menegakkan agama Allah, kalian akan ditolong dan akan diteguhkan keimanan kalian. Menegakkan agama Allah, salah satu bagian cakupannya adalah dengan jihad politik. Bagaimana umat Islam bisa mewarnai, bisa menegakkan kalimat Allah dalam sebuah negara. Ini adalah jihad politik. Tentunya dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi umat Islam, yang sesuai dengan kaidah-kaidah kepemimpinan di dalam Islam. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini bukan politik, bukan kampanye, tetapi kita mendekati 2024, ada ajang pesta demokrasi, kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan keislaman kita, sehingga Islam akan berjaya di negeri kita. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad ilmu. Jihad ilmu. Ya. Jahada yujahidu, mujahid. Nah, Pak Ustadz Mujahid ini adalah seorang pejuang
Jihad ilmu, setiap saat kita juga harus menambah ilmu kita. Kita belajar dan mengajar, kita membaca dan menyampaikan. Itu adalah juga bagian daripada jihad ilmu, karena seluruh amaliyah kita didasarkan pada ilmu. Ilmu yang mendasari seluruh amal kita. Kalau amal kita sudah didasari dengan ilmu, insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, keempat adalah jihad ekonomi. Ini juga tidak kalah pentingnya kita. Setiap kita punya keluarga, setiap kita punya tanggung jawab bahwa bagaimana agar ma'isyah, agar hidup dan kehidupan kita berkeluarga, karena di situ ada living cost, biaya hidup. Maka kita, mau tidak mau, kita harus berpikir juga. Kita harus punya take home pay, punya penghasilan. Kita harus punya sesuatu yang mendapatkan hasil bekerja atau membuat sebuah aset. Maka dikatakan tijarah itu adalah sebuah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berniaga, ya jihad ekonomi berniaga baik secara sendiri maupun kolektif, karena rezeki yang Allah turunkan, anugerahkan kepada makhluknya, kepada umat, salah satu yang 9% itu adalah dengan berniaga, yang 1% dengan bekerja. Oleh karena itu, para usahawan, para UMKM, para pelaku usaha, kita juga harus belajar bagaimana umat Islam bangkit secara ekonomi. Jamaah sekalian, dan yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya adalah jihadun nafs. Jihad melawan diri kita sendiri. Nafs atau jiwa kita yang kecenderungan jiwa kita ini maunya bebas. Kecenderungan jiwa kita ini tidak mau dikekang. Kecenderungan jiwa kita ini maunya enak, tidak mau rekoso. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan, kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita mentaati perintah Allah, ini adalah bagian daripada jihad kita. Jihad nafs. Membersihkan jiwa kita dari segala hal kotoran-kotoran jiwa. Mudah-mudahan sedikit saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf bila ada kekhilafan kata, kalimat, dan sikap perilaku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.